Aku selalu percaya bahwa cinta itu bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi tentang kejutan-kejutan kecil yang membuat seseorang tertawa tanpa sadar. Dan hari itu, aku merasa menjadi perempuan paling berbunga-bunga di dunia. 2 minggu lagi aku dan Arvino akan menikah, sebuah mimpi yang dulu hanya kubayangkan saat duduk di teras rumah sambil memeluk bantal. Arvino, lelaki yang dulu datang ke hidupku dengan cara yang begitu sederhana, menanyakan arah halte bus. Lalu tiba-tiba menjadi tempat aku pulang setiap hari. Ia bukan tipe laki-laki yang romantis, tapi ia hangat, penuh perhatian, dan entah bagaimana, selalu tahu kapan aku butuh dipegang tangannya. Itulah sebabnya aku ingin melakukan sesuatu yang benar-benar spesial sebelum semuanya menjadi resmi. Aku ingin memberikan kejutan. Kejutan yang lucu, manis, dan mungkin sedikit gila. Ide itu muncul begitu saja, entah dari mana, bersembunyi di bawah ranjangnya. Lalu ketika ia masak, aku akan melompat keluar sambil membawa kotak kesel, hadiah untuknya. Aku tertawa sendiri saat membayangkannya. Lesi, kamu sudah dewasa. Kalian penggantian pola. Kok idemu kayak anak kecil, gumamku sambil berkacak pinggang di depan cermin. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku menyukainya. Bukankah hubungan kami selalu dimulai dari hal-hal kecil yang terasa bodoh tapi bikin hangat? Dan lagi, aku ingin melihat wajah Arvino saat ia kaget. Sudah lama aku tidak membuatnya tertawa lepas. Aku duduk di ranjangku, memegang kotak hadiah kecil berisi jam tangan yang sudah lama ia inginkan. Hanya aku yang tahu ia sebenarnya menabung diam-diam untuk membeli jam itu, padahal ia lebih butuh uangnya untuk hal lain. Jadi aku membelikannya lebih dulu, berharap ia akan memakainya di hari pernikahan kami nanti. Membayangkannya saja sudah membuat dadaku sesak oleh kebahagiaan. Aku harap dia suka, bisikku sambil mengusap kotaknya. Sebenarnya, akhir-akhir ini Arvino sedikit sibuk. Lebih sering pulang terlambat. Tapi aku selalu menenangkan diri, mungkin karena persiapan pernikahan, mungkin karena pekerjaannya sedang banyak. Aku tidak mau jadi calon istri yang penuh curiga. Aku ingin percaya. Percaya bahwa kami sedang berjalan menuju kebahagiaan besar yang hanya tinggal dijemput. Malam itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam memilih pakaian yang nyaman, tapi tetap sedikit lucu, untuk melakukan aksi pengintaian kecilku. Aku memilih sweater merah muda kesayanganku, yang kata Arvino membuat wajahku seperti muncul di iklan minuman rasa stroberi. Aku tersenyum mengingatnya. Saat aku menyiapkan segala rencana di kepalaku, perasaan berdebar itu muncul, campuran antara takut, malu, dan bahagia. Aneh, karena aku tidak merasa cemas tentang hal-hal besar seperti pernikahan atau masa depan, tapi aku merasa gugup soal bersembunyi di bawah ranjang. Cinta memang membuat orang melakukan hal bodoh, ya? Tapi aku suka perasaan ini. Aku suka menjadi seseorang yang ingin membuat pasangannya bahagia. Baiklah, Lesiana, aku menepuk pipiku pelan. Besok kita mulai operasi kejutan besar. Paginya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bahkan lebih pagi dari alarm. Rencana itu menari-nari di kepalaku seperti anak kecil yang menunggu kembang api. Aku mengambil tas kecil, memasukkan hadiah, dan beberapa bunga kecil yang kubeli di warung dekat rumah. Saat aku keluar rumah, matahari baru naik. Udara dingin menyentuh kulitku, membuatku mengusap lengan. Tapi hatiku hangat. Aku menaiki ojek, dan sepanjang perjalanan aku tak bisa berhenti tersenyum. Nemu kucing lucu kali ya, Mbak? Senyum mulu, goda abang ojek. Aku tertawa. Kurang lebih begitu, Bang. Ketika sampai di depan rumah Arvino, aku berdiri sejenak. Menatap pagar rumahnya, aku merasa seperti akan masuk ke panggung drama yang kuarahkan sendiri. Konyol, tapi menyenangkan. Rumah Arvino sepi. Mobilnya tidak ada. Itu bagus, artinya aku bisa mempersiapkan semuanya dengan rapi tanpa ketahuan. Aku masih memegang kunci cadangan yang pernah ia berikan, untuk berjaga-jaga jika aku ingin menunggu di dalam saat hujan turun tiba-tiba. Dengan hati yang berdebar dan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka pintu rumahnya pelan-pelan. Aroma familiar dari kamarnya langsung menyambutku, wangi kayu dan sedikit aroma citrus. Aku melangkah masuk sambil tersenyum. Operasi kejutan dimulai, bisikku. Dan saat itu, tanpa aku sadari, hidupku mulai berjalan ke arah yang sama sekali tidak pernah kuprediksi. Rumah Arvino selalu sunyi jika ia belum pulang. Sunyi yang biasanya membuatku rindu, tapi kali ini justru membuatku bersemangat. Begitu pintu depan tertutup di belakangku, aku merasakan sensasi aneh di perut, semacam gugup, tapi menyenangkan. Seperti anak kecil yang akan melakukan hal nakal tapi tahu itu tidak akan dimarahi. Aku melepas sepatu pelan-pelan, menyeberangi ruang tamu, dan memasuki kamarnya yang selalu rapi.
Ranjang kayu dengan sprei putih kebiruannya memberi kesan damai. Aku menyalakan lampu meja, lalu mengambil lilin aromaterapi dari tasku. Aroma vanila lembut yang dulu pernah Arvino bilang mengingatkannya pada wangi rambutku. Ini pasti akan sempurna, bisikku sambil menyalakan lilin. Cahaya oranye kecil itu menari, melempar bayangan lembut ke dinding. Aku meletakkan beberapa bunga kecil di meja samping ranjang, tidak terlalu mencolok, hanya sentuhan manis. Lalu aku mengeluarkan kotak hadiah dari tas, menyentuh pita merahnya dengan ujung jari. Di kepalaku, aku sudah membayangkan semuanya. Arvino membuka pintu dengan kelelahan setelah bekerja. Ia menyalakan lampu. Aku melompat keluar dari bawah ranjang sambil berkata, "Surprise." Dan Arvino akan terkejut, lalu tersenyum. Senyum itu selalu membuatku merasa tenang, seolah dunia berhenti bergerak sesaat. Aku meletakkan hadiah itu di bawah ranjang bersamaku nanti, lalu berdiri di sisi tempat tidur. Baiklah, Lesi. Waktunya beraksi. Aku mengangkat sisi sprei, dan melihat ruang gelap di bawah ranjang. Bukan tempat yang nyaman untuk manusia dewasa, tapi demi cinta apapun rasanya mungkin. Aku menarik napas dalam, menyelipkan tubuhku perlahan ke bawah. Kasurnya dingin di atas wajahku, dan aku harus sedikit meringkuk agar muat. Sebenarnya, ini tidak senyaman yang kupikirkan. Tapi aku menahan tawa kecil. Ini kocak banget, gumamku dalam hati. Aku memposisikan tubuhku sambil memegang kotak hadiah. Dada dan lengan terasa terhimpit, tetapi antusiasme membuat semuanya terasa menyenangkan. Beberapa menit pertama berlalu dalam keheningan. Aku menunggu sambil membayangkan bagaimana ekspresi Arvino nanti. Mungkin ia akan kaget setengah mati. Mungkin ia akan marah karena aku membuatnya terkejut. Atau mungkin ia akan memelukku sambil tertawa karena aku punya ide gila seperti ini. Namun seiring waktu berjalan, rasa nyaman itu mulai berubah menjadi gelisah. Bukan karena tempatnya sempit, tapi karena ada yang berubah di rumah ini. Sebuah suara muncul. Pelan, samar, suara langkah kaki. Di ruang tamu, aku spontan menahan napas. Ought to book a menegang. Bukankah Arvino belum pulang? Mobilnya tidak ada di garasi. Ia bilang masih ada meeting sore ini dan akan pulang lebih malam. Jadi, siapa yang ada di luar? Aku mencoba berpikir logis. Mungkin saja itu tetangga yang mampir. Atau kurir yang tidak disengaja masuk ke teras. Tapi suara langkah itu jelas berada di dalam rumah. Satu langkah, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain, pintu digerakkan pelan. Seperti seseorang mengecek ruangan. Bulir-bulir keringat dingin muncul di belakang leherku. Aku mengintip sedikit, meski dari bawah ranjang yang gelap aku tidak bisa melihat apapun. Cahaya dari celah pintu kamar merambat masuk ke bawah ranjang dan menciptakan garis tipis kuning yang membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Tenang, Lesi, mungkin itu Arvino, bisikku dalam hati, walau diriku sendiri tidak yakin. Tapi langkah kaki itu terdengar lebih ringan dari langkah Arvino. Tidak seberat biasanya. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak keluar. Jika aku keluar saat ini, kejutan romantisku akan rusak total. Hal yang sudah kusiapkan sejak semalam akan menjadi kacau. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba bernapas perlahan meski posisi tubuhku membuat napas terasa sesak. Kotak hadiah di tanganku terasa semakin berat. Aku kembali mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki kali ini, tapi suara gesekan yang samar. Seperti seseorang meletakkan sesuatu di meja ruang tamu. Atau seseorang sedang memeriksa sesuatu. Haraku memikul dara. Siapa itu? Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu menghilang. Rumah kembali hening. Namun keheningan itu tidak membuatku tenang, justru membuat jantungku berdetak lebih cepat, menunggu suara berikutnya. Aku ingin keluar. Tapi aku tidak boleh. Aku sudah setengah jalan dalam rencanaku yang bodoh ini. Dan lagi, bagaimana kalau ternyata memang ada seseorang? Bagaimana jika aku keluar dan membuat kejutan untuk orang yang salah? Tiba-tiba, krek, pintu kamar bergerak. Pelan, nyaris tak terdengar. Tapi suara itu masuk ke dalam telingaku seperti petir. Aku membeku total. Seseorang membuka pintu kamar. Langkah kaki itu masuk, dan berhenti di dekat ranjang. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dariku. Aku menggenggam kotak hadiah erat-erat, menahan napas, menahan getaran di tubuhku. Ini bukan Arvino. Aku tahu langkah kaki itu bukan miliknya. Dan disinilah ketegangan pertama benar-benar dimulai. Di bawah ranjang yang gelap dan sempit, aku berada tepat di bawah seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Di bawah ranjang yang sempit dan gelap, Lesiana mulai merasa waktu berjalan jauh lebih lambat daripada biasanya. Tadinya ia hanya ingin sembunyi 2,
3 menit saja sampai Arvino masuk. Lalu ia meloncat keluar sambil membawa kotak hadiah merah muda yang ia hias sendiri semalam. Rencananya lucu, manis, bikin Arvino tertawa. Bikin mereka punya memori yang menggemaskan untuk diceritakan pada anak cucu kelak. Tapi menit itu berubah menjadi 5. Lalu 10. Tidak ada tanda-tanda Arvino pulang. Yang ada justru suara. Perlahan, samar, seperti datang dari ruang tamu. Seperti 2 orang berbicara, pelan, menahan nada, seolah tidak ingin terdengar. Awalnya Lesiana berusaha mengabaikannya. Ia memejamkan mata dan tersenyum kecil, mencoba mengembalikan mood romantisnya. Mungkin tetangga, mungkin ibu Arvino, mungkin siapa saja, pikirnya. Ia tidak bol keluar. Jika keluar, semua kejutan yang ia rencanakan dengan penuh cinta itu akan berantakan. Namun suara itu semakin jelas. Dazis Pelen, seperti debat yang ditahan, lalu sepotong kalimat yang membuat tubuhnya otomatis menegang. Tapi bagaimana dengan Lesiana? Seperti darah berhenti mengalir, jantungnya nyaris melompat keluar. Cuma kebetulan. Cuma salah dengar. Ia mencoba menghibur diri sendiri, tapi tubuhnya gemetar. Ia menejamkan pendengaran. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis ke lehernya, menempel pada karpet lembut di bawah ranjang. Aroma lilin lavender yang ia nyalakan sendiri tadi malah membuat dadanya terasa lebih sesak. Seseorang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suara langkah itu terdengar gelisah, ritmenya tidak stabil. Lalu terdengar suara lainnya, sedikit lebih lembut, sedikit lebih emosional. Bisikan itu semakin jelas, namun tidak cukup jelas untuk dimengerti sepenuhnya. Lesiana menggigit bibir, menahan napas agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Ia ingin keluar. Ia ingin tahu. Tapi, kejutan. Rencananya harus tetap berjalan, bukan? Setiap suara yang masuk ke telinganya bercampur dengan ratusan kemungkinan di kepalanya. Apakah Arvino sedang bertengkar dengan keluarganya? Apakah ada masalah sebelum pernikahan? Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh seperti akar liar, menyebar cepat dan menjerat pikirannya. Suara-suara itu masih terdengar, lebih dekat. Lalu menghilang tiba-tiba, membuat Lesiana semakin gelisah. Di keheningan itulah, desiran angin dari celah pintu membuat rambut Lesiana merinding. Ia memeluk kotak hadiahnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menenangkannya. Tapi bahkan hadiah kecil itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar. Ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan kejutan cintanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia definisikan, antara takut, penasaran, dan firasat buruk yang menekan dadanya tanpa belas kasihan. Lesiana memeluk kotak hadiah itu begitu erat, seolah benda kecil itu bisa melindunginya dari apapun. Jantungnya masih berdebar setelah suara-suara samar di ruang tamu tadi menyebut namanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya salah paham. Hanya kebetulan. Hanya rasa gugup menjelang pernikahan. Namun tiba-tiba, klik. Gagang pintu kamar berputar. Suara itu terdengar sangat pelan, tetapi bagi Lesiana, seperti denting logam yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia langsung menahan napas. Nafasnya seperti beku di tenggorokan. Pintu kamar perlahan terbuka. Cahaya dari lorong menyusup masuk, memantulkan sedikit bayangan panjang di lantai. Dari bawah ranjang, Lesiana hanya bisa melihat kaki seseorang, tapi itu bukan langkah yang ia kenal. Langkah kaki itu terlalu ringan, terlalu hati-hati. Bukan langkah Arvino. Langkah itu bergerak perlahan ke dalam kamar, seakan pemiliknya sedang memeriksa sesuatu, atau mencari sesuatu. Karpet kamar meredam suara, tetapi Lesiana masih bisa merasakan getaran halus setiap kali kaki itu bergeser. Bau parfum yang asing menyusup ke celah bawah ranjang. Bukan aroma Arvino. Bukan pula aroma siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Lesiana menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Siapa itu? Kenapa masuk kamar ini? Apa mereka mencari Arvino? Atau mencari sesuatu yang lain? Seseorang itu berjalan mengelilingi kamar, perlahan, sangat perlahan, seperti sedang memastikan tidak ada yang terlewat. Bayangannya bergerak di sepanjang lantai, mendekat ke sisi ranjang tempat Lesiana bersembunyi. Lesiana menggigit ujung lidahnya agar tidak membuat suara. Tangannya mencengkeram kotak hadiah hingga buku-bukunya memutih. Dunia terasa menyempit, hanya ada dirinya, seseorang misterius, dan ranjang yang menjadi satu-satunya batas keselamatan. Langkah itu berhenti, tepat di samping ranjang. Lesiana yakin orang itu bisa mendengar detak jantungnya. Begitu keras, begitu kacau. Ia memejamkan mata, berharap orang itu segera pergi.
sekaligus berharap ia bisa melihat siapa yang ada di sana. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Kemudian, akhirnya, langkah itu menjauh. Perlahan, menuju pintu. Pintu kamar ditutup kembali dengan lembut. Sunyi. Sangat sunyi. Namun sebelum suara itu lenyap sepenuhnya, sesuatu terdengar dari arah luar. Sudah dicek, suara seorang perempuan. Disusul jawaban seorang pria, datar namun tegang, tidak ada. Tapi kita harus buru-buru sebelum dia datang. Darah Lesiana seperti berhenti mengalir. Ia tak mengerti. Ia tak tahu apa maksudnya. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka bukan keluarga Arvino. Mereka bukan tetangga. Dan entah apa yang mereka cari, itu berhubungan dengan Arvino. Dan mungkin, dengan dirinya juga. Di bawah ranjang yang semakin terasa sempit itu, Lesiana menyadari sesuatu. Kejutan romantis kecilnya tidak hanya gagal, tapi menyeretnya ke dalam rahasia gelap yang belum pernah ia bayangkan ada dalam hidup Arvino. Ketegangan merambat ke seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi sekedar menunggu Arvino. Ia sedang menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya, dan ia tidak yakin dirinya siap. Ada satu detik ketika semuanya terasa berhenti. Satu detik setelah suara langkah itu menjauh dari kamar, sebelum sepi menguasai seluruh rumah. Dalam keheningan itu, aku merasa seperti tubuhku bukan milikku, terlalu tegang, terlalu takut, terlalu sadar akan setiap detak jantungku sendiri. Aku mencoba mengatur napas pelan-pelan, padahal paru-paruku rasanya mengecil. Rasanya seperti terjebak di dalam gua kecil, tanpa cahaya, tanpa ruang. Ranjang yang tadi kupikir tempat sempurna untuk kejutan romantis, kini berubah menjadi semacam perangkap yang mengurungku di antara rasa takut dan ketidakpastian. Aroma lilin yang kutata tadi menguar samar, mengingatkanku akan tujuan awalku datang ke sini, membuat kejutan lucu untuk Arvino. Tuhan, jika dipikir sekarang, ide itu terdengar benar-benar konyol. Tapi saat itu, niatku sungguh sederhana, aku hanya ingin membuat calon suamiku tersenyum. Namun kenyataan yang terjadi justru jauh dari bayanganku. Telingaku masih memutar percakapan singkat tadi, sudah dicek? Tidak ada. Tapi kita harus buru-buru sebelum dia datang. Sebelum dia datang. Siapa dia? Apakah mereka mengenal Arvino? Atau justru mereka bukan datang untuknya? Perlahan, pikiran-pikiran buruk mulai masuk seperti asap hitam. Ada waktu ketika aku memutuskan untuk menepis semuanya. Aku bahkan memaksakan senyum samar, padahal tidak ada siapapun yang melihatnya, hanya supaya diriku sendiri tidak terperangkap dalam ketakutan. Tapi semakin lama aku berbaring di bawah ranjang, semakin banyak kenangan kecil tentang kejanggalan Arvino bermunculan satu persatu, bagaikan potongan puzzle yang tiba-tiba mulai mencari tempatnya. Aku ingat saat Arvino pulang lebih larut dari biasanya, beberapa minggu terakhir. Ia selalu berkata urusan kantor, proyek mendadak, rapat tambahan. Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Namun kini, potongan ingatan lain ikut muncul, malam ketika ponselnya berbunyi, dan ia langsung menyambar perangkat itu sebelum aku sempat melihat siapa peneleponnya. Ia tertawa gugup dan mengatakan itu telepon dari klien. Tapi anehnya, ia langsung keluar rumah untuk menerima panggilan itu. Lalu pesan misterius yang pernah kulihat tanpa sengaja di layar ponselnya. Hanya satu kalimat muncul sebelum ia menutup layar tergesa-gesa, kita harus bicara sebelum semuanya terlambat. Saat itu aku tidak bertanya lebih jauh. Aku takut terlihat seperti orang yang tidak percaya. Aku ingin menjadi calon istri yang pengertian, yang tidak menginterogasi, yang memberi ruang. Atau mungkin, aku hanya takut menemukan jawaban yang tidak ingin kudengar. Kini, dari tempat sempit ini, serpihan-serpihan ingatan itu bergabung menjadi sesuatu yang menyesakan. Apakah Arvino sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Dan apakah dua orang tadi punya hubungan dengan rahasianya? Aku tidak tahu. Tapi tubuhku mulai bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang mulai tumbuh menjadi nyata. Waktu berlalu, aku tidak tahu sudah berapa menit atau jam. Yang jelas, napasku mulai kembali lebih teratur. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap diam hingga Arvino pulang, baru setelah itu aku bisa keluar dan mengatakan semuanya. Atau mungkin, menyembunyikan semua yang terjadi, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tidak siap untuk bertanya. Tidak siap untuk mendengar. Namun, saat pikiranku berada di antara cemas dan pasrah, tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari ruang tamu. Ketukan yang terdengar terlalu akrab, terlalu rutin, terlalu seperti langkah Arvino. Aku menahan napas. Suara pintu utama dibuka, bukan oleh kunci, tetapi dari dalam. Berarti, 2 orang tadi masih di rumah. Sayang. Dalam kepanikan yang baru saja membeku,
aku mendengar suara langkah dua orang bergerak cepat. Mereka seperti tergesa-gesa, saling berbisik dengan nada panik. Lalu suara Arvino terdengar, jelas dari arah pintu. Kenapa pintu tidak dikunci? Kau bilang rumah sudah aman. Aman? Untuk siapa? Dari apa? Setelah itu, suara langkah-langkah mencampur menjadi satu, bergeser, mendekat, semakin dekat, menuju kamar. Detak jantungku memukul-mukul rongga dada tanpa belas kasihan. Tubuhku seakan menegang begitu kuat hingga rasanya aku akan meledak jika bergerak sedikit saja. Langkah mereka bertiga kini terdengar tepat di depan pintu kamar. Pegangan pintu digenggam seseorang. Deputer. Klik. Pintu kamar terbuka. Aku membeku. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa bernapas. Tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa menatap ke depan, ke gelapnya bawah ranjang yang sempit, sementara langkah-langkah itu masuk. Aku tahu apapun yang akan terjadi setelah ini, akan mengubah segalanya. Dari bawah ranjang yang pengap dan gelap ini, aku bisa merasakan detak jantungku memukul-mukul tulang rusuk seperti ketukan pintu yang tak sabar. Tadi, ketika aku dengar langkah dua orang mendekat, aku masih yakin itu hanya kerabat atau mungkin kurir yang datang mengantar barang untuk pernikahan kami. Tapi kini, suara itu semakin jelas, dan langkahnya semakin dekat, sampai akhirnya, klik. Pintu kamar terbuka. Aku refleks menahan napas. Aroma parfum lembut mengalir masuk lebih dulu, bukan aroma citrus yang biasa dipakai Arvino. Ini wangi bunga, feminin, elegan, dan asing. Langkah pertama yang kutangkap dari celah sempit di bawah ranjang bukanlah langkah berat Arvino, melainkan langkah ringan seorang wanita dengan hak rendah yang mengetuk lantai kayu apartemen ini dengan ritme halus. Lalu barulah langkah itu muncul, yang ku kenal hingga ke nadinya. Arvino. Aku nggak yakin ini ide bagus, suara Arvino terdengar rendah, canggung. Wanita itu tertawa kecil. Tawanya, oh Tuhan. Tawanya sangat ku kenal. Dulu, sebelum aku mengenal Arvino lebih dekat, aku pernah mendengarnya beberapa kali ketika mereka masih sempat muncul di feed media sosial, tawa yang khas, renyah, sedikit menggoda. Myra. Nama yang selama ini hanya kubaca sekali-sekali dalam cerita masa lalu Arvino. Mantan kekasih yang putus baik-baik, katanya. Mantan kekasih yang sudah menjadi masa lalu. Mantan kekasih yang tidak ada apa-apa lagi dengannya. Kini dia berdiri di kamarku. Di depan ranjang tempat aku bersembunyi. Di atas ruang sempit tempat aku mempersiapkan kejutan manis untuk calon suamiku. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Maira, kita nggak boleh lama-lama. Lesiana bisa datang kapan saja, kata Arvino. Ada jeda. Panjang. Rasanya jantungku berhenti berdetak. Wanita itu kemudian berkata, suaranya lembut namun penuh tekanan halus, makanya aku bilang, kita harus bicara sebelum semuanya terlambat. Vin. Lututku mulai gemetar. Dari celah di antara lantai dan kasur, aku bisa melihat ujung rok Maira, warna krem lembut, jatuh anggun pada lututnya. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa membayangkan ekspresinya, cantik, penuh percaya diri, dan masih menyisakan sesuatu dalam hidup Arvino yang belum sepenuhnya hilang. Kenapa kamu masih pakai parfum itu? Tanya Maira tiba-tiba. Coba menegang. Arvino diam beberapa detik. Kebiasaan. Lagi pula, kamu yang dulu suka. Aku masih suka, jawab Maira pelan. Aku ingin keluar. Aku ingin berdiri dan berteriak, aku di sini, Vin. Aku dengar semua. Tapi tubuhku seperti terperangkap. Di satu sisi, aku takut jika aku keluar mendadak aku akan terlihat seperti seseorang yang mengintai, memata-matai. Tapi di sisi lain, rasanya seluruh dadaku sudah retak. Apa kamu yakin mau menikah dengan dia? Tanya Maira tiba-tiba. Aku membeku. Pertanyaan itu menghantamku seperti palu godam. Arvino masih diam. Terlalu lama. Terlalu menyakitkan. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Dunia di sakalengka runtuh. Runtuh begitu cepat sampai aku bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ranjang tempatku bersembunyi berubah menjadi peti penyiksaan, tempat di mana setiap kata menusukku dari segala arah. Arvino, suara Maira melembut. Kalau kamu masih ragu, kamu harus jujur. Kamu tidak boleh menikahi seseorang hanya karena merasa harus. Kamu dan aku, kita belum selesai. Belum selesai? Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku sekuat mungkin agar isak yang naik dari tenggorokan tidak terdengar. Air mata jatuh perlahan, membasahi punggung tanganku, menetes ke lantai. Jangan ngomong kayak gitu. Ini rumit. Arvino terdengar gelisah, berjalan mondar-mandir. Dari celah sempit itu,
Kulihat sepasang sepatu kulit hitamnya bolak-balik di depanku. Maka dari itu kita harus merencanakannya, kata Maira lebih tegas. Sebelum pernikahan. Kita tidak bisa menunggu sampai hari itu tiba. Kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau kita terlambat, dan kalau seseorang tahu soal ini. Apa? Rencana apa? Hal apa yang tidak boleh terlambat? Apa yang mereka sembunyikan? Aku mencoba mengatur napas, meskipun udara di bawah ranjang semakin terasa tipis. Perutku mual, kepalaku berputar. Kadang-kadang aku merasa ingin keluar dan mengatakan semuanya, tapi ada suara dalam diriku yang menahan. Tunggu sebentar. Dengarkan semuanya. Jangan keluar sampai kamu tahu kebenarannya. Kita harus pastikan semuanya siap sebelum hari itu, lanjut Maira. Sebelum Ligiana tahu. Dadaku seperti ditusuk pisau. Mereka merencanakan sesuatu. Tentang aku. Di belakangku. Dan rencana itu cukup besar hingga membutuhkan sembunyi-sembunyi. Arvino menghembuskan napas panjang. Aku janji, kita akan selesaikan semua. Tapi bukan sekarang. Dia bisa datang kapan saja. Baiklah. Nada Maira Mereda. Tapi kamu harus memilih jalan yang benar, Finn. Untuk kita. Untuk kita. Untuk mereka. Aku menutup mata. Isaku mengguncang bahu, meski suaranya kutahan mati-matian. Rencana. Kebimbangan. Rahasia. Mantan yang kembali. Kejutan romantisku berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan-lahan menelan seluruh harapanku. Ketika langkah mereka bergerak menjauh dan pintu kamar kembali tertutup, aku ingin berteriak, menangis, memukul lantai. Tapi aku hanya bisa berbisik lirih pada diriku sendiri di dalam gelap. Apa yang sebenarnya terjadi, Arvino? Dan siapa aku, di antara semua ini? Aku tidak bergerak. Hanya terbaring di bawah ranjang, tubuhku menempel pada kayu dingin yang menyempitkan ruang gerakku, napasku tertahan di tenggorokan. Air mata menetes di pipi, tapi aku menahannya, suara Ishak tak boleh terdengar. Aku harus mendengar semuanya. Harus. Suara mereka semakin jelas. Maira dan Arvino duduk di sofa di ruang tamu, tapi jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang menganga. Aku mendengar setiap kata. Setiap nada. Dan setiap nada itu memotong hatiku seperti pekahan kakak. Kamu harus mengerti, Finn, suara Maira terdengar lembut tapi tegas. Kalau kita tidak menyelesaikan ini sebelum hari pernikahan, aku takut semuanya akan hancur. Bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk semua rencana kita. Rencana kita? Rencana kita? Aku mengulanginya dalam hati, hampir tidak percaya. Selama ini aku pikir aku satu-satunya yang penting bagi Arvino. Aku pikir rencanaku, kejutan kecil di bawah ranjang, akan membuatnya tersenyum, akan membuat hatinya hangat. Tapi ternyata ada rencana lain. Untuk siapa? Untuk apa? Arvino menarik napas panjang. Suaranya terdengar berat, terskik antara rasa bersalah dan kebimbangan. Aku tahu. Tapi ini rumit. Aku ingin menikah dengan Lesiana, tapi ada sesuatu yang belum selesai denganmu, Maira. Sesuatu yang harus aku selesaikan sebelum aku bisa melangkah sepenuhnya. Hatiku berdetak begitu cepat sampai aku merasa bisa mendengar denyut itu di telinga sendiri. Belum selesai, pikirku. Belum selesai dengan dia? Dengan mantanmu? Maira tertawa pelan, hampir mengejek, tapi ada nada getir di dalamnya. Tidak ada yang salah dengan hatimu, Finn. Tapi kamu tahu kalau ini penting. Kita harus menutup semuanya. Semua yang tertinggal. Sebelum dia tahu. Sebelum hari itu. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Aku menahan napas lebih lama. Apa maksudnya? Aku merasakan perutku mual, kepalaku pusing. Aku ingin berlari keluar, menggantikan mereka, bertanya, memohon, menjerit, Arvino, apa ini yang kamu lakukan? Apakah aku salah? Apakah semua yang kita rencanakan hanya ilusi? Tapi aku tetap di bawah ranjang. Tak bergerak. Tak bersuara. Aku nggak bisa. Arvino terdengar hampir berbisik, suaranya serak. Aku takut kalau aku salah langkah. Tapi aku juga nggak ingin kehilanganmu. Aku bingung. Maira menepuk tangan Arvino, pelan. Finn, kamu harus memilih. Sekarang. Jangan biarkan hari pernikahan datang tanpa keputusan yang benar. Jangan sampai kau menikah dengan Lesiana hanya karena rasa bersalah. Karena tekanan. Karena takut. Itu tidak adil. Hatiku nyaris pecah. Semua yang kubangun di bawah ranjang ini, harapan, cinta, kebahagiaan, hancur menjadi debu. Arvino, Kailan suamiku, berbicara tentang aku seolah aku hanyalah bayangan, sesuatu yang bisa digantikan atau dilewati. Dan Maira, dia menuntut sesuatu darinya,
Sesuatu yang seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Aku menggigit bibir, menahan isak. Tangan menekuk, meremas kain kasur. Rasanya aku ingin mati sejenak. Rasanya seperti seluruh duniamu runtuh dan kau tidak bisa menolongnya sendiri. Aku akan lakukan. Suara Arvino terdengar lagi, lebih mantap, tapi masih ada getaran ragu yang tak bisa kulupakan. Aku akan pastikan semuanya selesai sebelum hari itu. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kalau itu menyakiti salah satu pihak. Maira menanggapi dengan tawa tipis. Itulah mengapa kita harus rahasia. Agar tidak ada yang terluka sebelum waktunya. Agar kamu bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Tanpa gangguan. Aku menggigil. Rahasia, Rencana, dan aku hanya bisa bersembunyi di bawah ranjang, mendengar percakapan mereka yang memutar hatiku, merobek keyakinanku, meremukkan harapanku. Mereka bicara tentang sesuatu yang harus diselesaikan. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang melibatkan aku, tapi aku tidak tahu bagaimana. Sesuatu yang membuatku merasa seperti seorang musafir yang tersesat di kota yang pernah kukira rumah. Aku menutup mata, menahan isak yang ingin meledak, dan menelan air mata yang panas di tenggorokan. Detak jantungku berlari liar. Apa yang akan kulakukan ketika aku keluar? Bagaimana aku bisa menatap Arvino lagi setelah mendengar semua ini? Langkah mereka semakin menjauh. Suara sofa dan lantai yang bergeser menandakan mereka berpindah, tapi aku masih tetap berdiam di bawah ranjang, tidak mampu bergerak. Tubuhku lelah, kepalaku pusing, hatiku hancur, tapi aku harus tetap di sana. Aku harus mendengar semua yang bisa kudengar. Aku harus tahu seluruh kebenaran sebelum membuat keputusan. Kejutan romantisku kini berubah menjadi jebakan emosional. Setiap detik di bawah ranjang itu terasa seperti selamanya, dan aku tahu tidak ada yang akan pernah sama lagi. Aku menangis tanpa suara. Hari yang kakak. Dan aku tahu, puncak bencana baru saja dimulai. Ruang di bawah ranjang terasa semakin sempit. Napasku tersengal, tubuhku tegang, tangan meremas kain kasur hingga tak terasa lagi ujung jari. Suara mereka, Arvino dan Maira, berjejer di telinggaku seperti pedang yang mengiris hatiku pelan-pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa takut, penasaran, dan sakit bercampur jadi satu. Tapi aku harus tahu. Harus mendengar seluruh kebenaran, meski itu menghancurkan hatiku. Finn, kita tidak bisa menunda lagi. Suara Maira terdengar lembut tapi penuh tekad. Kalau kamu menikah dengan Lesiana tanpa menyelesaikan ini, semua akan hancur. Dia akan terluka, dan kita juga akan rugi. Aku tidak ingin melihatmu menyesal. Aku menekuk lutut, menahan napas. Kata-kata itu menembus setiap lapisan harapanku. Aku ingin melompat keluar, menjerit, menghentikan mereka, tapi tubuhku kaku. Arvino terdengar menarik napas panjang, suaranya berat. Aku tahu, aku harus memilih. Aku ingin menikah dengan Lesiana, tapi ada hal yang harus aku selesaikan denganmu, Maira. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang penting untuk masa depan kita. Masa depan mereka? Bukan masa depanku? Aku menggigit bibir hingga terasa perih. Rasa sakitnya begitu nyata, seperti pedang menancap di dadaku. Maira tertawa pelan, tapi tawa itu getir, menusuk hatiku. Kamu harus pastikan semuanya tertutup. Jangan sampai ada yang mengganggu rencana kita. Ini bukan soal Lesiana. Ini soal kita. Tentang apa yang harus kamu selesaikan sebelum pernikahan. Aku menahan napas lebih dalam. Sesuatu yang harus diselesaikan sebelum pernikahan. Dengan Maira, bukan denganku. Finn, aku takut kalau aku salah langkah. Arvino terdengar ragu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ini. Aku tidak bisa begitu saja menganggap semuanya selesai hanya karena aku menikah. Setiap kata itu membuat hatiku hancur perlahan. Setiap hembusan napas mereka seperti memutar ulang seluruh kehidupanku bersamanya, tapi dari sisi yang tak pernah ku ketahui. Semua senyum, rencana, dan harapan manis itu kini berubah menjadi bayangan pahit yang menyesakkan dada. Maira membalas, suaranya tegas, Finn, jangan biarkan pernikahan itu menutup jalanmu. Jangan nikahi Lesiana karena rasa bersalah atau takut. Kamu harus menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Baru setelah itu, baru setelah semuanya jelas, kita bisa melangkah. Aku menggigil. Rahasia, Rencana. Masa depan yang tak pernah kujangka. Rencana mereka bukan tentangku. Bukan tentang cinta kami. Rencana mereka adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Aku menunduk, menutupi wajahku dengan tangan. Air mata menetes tak tertahankan, namun aku tak mengeluarkan suara.
Rasanya dunia runtuh, harapanku sirna, dan aku hanya bisa diam di bawah ranjang, menyaksikan semua ini. Mereka bicara lebih lama, menjabarkan rencana mereka dengan jelas, tentang keputusan-keputusan masa lalu, peluang yang akan mereka ambil, tentang masa depan yang seolah hanya milik mereka berdua. Tidak ada satu kata pun tentang aku, tidak ada sedikit pun tentang hatiku, atau cinta yang kuberikan sepenuh jiwa. Hati yang hancur, pikiran yang kacau, tubuh yang kaku menahan tangisan. Aku menyadari bahwa kejutan kecilku, ide gila untuk cinta, telah berubah menjadi mimpi buruk. Sementara aku menyusun rencana manis di bawah ranjang, mereka menyusun rencana besar yang menyingkirkan aku sepenuhnya. Detik demi detik terasa seperti selamanya. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Saat langkah mereka menjauh dan suara pintu menutup, aku tetap diam, hanya mendengar detak jantungku yang tercekat. Kebenaran sudah di depan mata, pahit, dan menghancurkan. Aku tersadar, aku tidak bisa lagi bersembunyi di bawah ranjang. Aku harus keluar. Aku harus menghadapi Arvino. Tapi sebelum itu, aku butuh waktu untuk menenangkan hatiku, untuk mengumpulkan keberanian. Sebab apa yang kudengar tadi, akan membekas selamanya. Pintu kamar terdengar menutup dari kejauhan. Suara langkah kaki yang sebelumnya membuat hatiku hancur kini menjauh, meninggalkan ruang yang sunyi, namun terasa sesak. Aku menahan napas, menunggu beberapa detik, lalu perlahan-lahan mencongkel tubuhku keluar dari persembunyian di bawah ranjang. Mataku bertemu dengan sosok Arvino yang berdiri di tengah kamar, wajahnya tampak panik, matanya melebar saat melihatku muncul dari kegelapan. "Ligiana, kau di sini." Suaranya bergetar, bingung dan bersalah sekaligus. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang tak karuan. Kata-kata yang selama ini kupendam dan rasa sakit yang menumpuk ini harus kuungkapkan. "Arvino, apa itu benar? Apa yang kulihat, yang kudengar tadi, semuanya?" Wajahnya berubah. Ada rasa takut dan kebingungan yang terpancar. "Lesi, aku bisa jelaskan, tapi, tolong jangan marah dulu," katanya, langkahnya ragu mendekatiku. "Jangan marah? Vin, kau bermain-main dengan hatiku." Aku menahan tangis, suara hampir pecah. "Aku mencintaimu sepenuh hati, dan kau menyembunyikan semuanya dariku." Arvino menunduk, wajahnya menutupi rasa bersalah yang jelas. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, aku cuma, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sesuatu dari masa lalu yang tidak bisa kuabaikan. Aku tidak bermaksud menepahatimu." Aku menatapnya, mataku memerah. "Masa lalu? Dengan Myra?" Suara itu serak, penuh kepedihan. "Kau masih terlibat dengannya? Kau dan dia merencanakan sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku." Arvino menghela napas panjang, menunduk lebih dalam. "Ya, ada hal-hal yang harus kuperbaiki sebelum aku bisa menikahimu dengan sepenuh hati. Aku takut jika aku menikahimu sekarang, semua akan hancur. Aku ingin jujur, tapi aku juga takut kehilanganmu." Aku memandangnya diam-diam. Air mata mengalir tak tertahankan, tapi aku tetap berdiri tegak. "Vin, rasa takutmu tidak membuatku aman. Yang ku tahu hanyalah aku terluka, dan kau menempatkanku di posisi ini. Aku butuh kebenaran, bukan ketakutanmu." Arvino terdiam, wajahnya menunduk, kemudian perlahan berkata, "Lesi, aku memilihmu. Tapi aku harus menyelesaikan masa laluku dulu, dengan Myra. Aku tidak ingin kebohongan merusak hidup kita. Aku salah dalam menyampaikan semuanya." Aku menarik napas dalam, merasakan campuran sakit dan lega. Kata-katanya menenangkan sekaligus membingungkan. Hatiku bergetar, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi bersembunyi, menunggu atau mendengar dari celah bawah ranjang. Aku harus menghadapi ini secara langsung, memaksa kebenaran keluar. "Kalau begitu, Vin, mulai sekarang, aku perlu kau jujur sepenuhnya. Tidak ada rahasia lagi. Tidak ada Myra, tidak ada masa lalu tersembunyi. Kalau kau tidak bisa, aku harus pergi." Suaraku tegas, tapi hati kecilku hancur. Arvino menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Aku mengerti, Lisi. Aku akan jujur. Sebenarnya, tidak ada yang kusembunyikan lagi. Dan di saat itu, aku tahu, perjalanan kita akan berubah dari kebahagiaan sederhana menjadi ujian yang berat. Tapi aku juga tahu, aku berdiri tegak sekarang, tidak lagi bersembunyi. Aku siap menuntut kebenaran, siap menghadapi Arvino, dan siap menghadapi pilihan terberat dalam hidupku." Di ruang itu, di antara sisa-sisa ketegangan dan luka, aku berdiri, menatap masa depan yang tidak pasti, tapi penuh keberanian. Kamar itu sunyi,
Hanya ada suara napas kami yang bergema di antara dinding-dinding yang terasa sempit. Arvino berdiri di depanku, wajahnya pucat, mata penuh penyesalan. Aku menatapnya, mencoba menenangkan hati yang hancur, mencoba menilai semua yang terjadi. Setelah semua rahasia terbuka, setelah semua air mata yang tertahan di bawah ranjang, kini aku harus memilih. Hati kecilku berteriak, tinggalkan dia, selamatkan dirimu sendiri. Tapi cinta yang kurasakan begitu kuat, begitu tulus, membuatku ragu. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Vin, aku harus tahu. Apakah aku bisa mempercayaimu lagi? Apakah kita bisa mulai dari awal tanpa rahasia lagi? Suaraku lembut, tapi tegas. Arvino menunduk, kemudian mengangkat wajahnya, menatapku dalam-dalam. Lizzie, aku tahu aku salah. Aku membuatmu ragu, membuatmu terluka. Tapi kau adalah satu-satunya yang ingin aku miliki. Aku siap melakukan apapun, asalkan kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kau tahu semuanya, tak ada lagi yang kusembunyikan. Haraku berdebar. Kata-katanya jujur, tapi luka yang kurasakan terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua momen indah kami, semua tawa, semua rencana masa depan yang pernah kami buat. Namun aku juga mengingat Maira, rahasia yang membuat hatiku remuk, dan rasa sakit yang tidak ingin kuingat lagi. Aku membuka mata, menatap Arvino. Vin, aku mencintaimu. Tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Jika kau ingin aku tetap di sisimu, kau harus membuktikan bahwa semua ini bisa diperbaiki. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Arvino mengangguk, wajahnya serius. Aku akan membuktikannya, Lizzie. Mulai sekarang, aku hanya untukmu. Tidak ada masa lalu yang bisa mengganggu kita lagi. Ada ketenangan dalam hatiku, meski masih ada bekas luka yang membekas. Aku tahu, perjalanan kami tidak akan mudah, tapi aku juga sadar bahwa aku memiliki kekuatan untuk memilih. Pilihan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diri, tentang keberanian untuk mempercayai lagi, atau melepaskan demi keselamatan hatiku. Aku menarik tangan Arvino, menatap matanya. Baiklah, Vin. Aku memberimu kesempatan. Tapi ingat, kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Ia menggenggam tanganku erat, dan untuk pertama kalinya setelah malam yang penuh air mata dan rahasia, ada harapan. Harapan untuk memperbaiki, untuk memulai kembali, dan untuk membangun cinta yang tulus, tanpa kebohongan, tanpa rahasia. Dan di saat itu, aku tahu, keputusan terbesar dalam hidupku telah diambil. Aku memilih, bukan karena takut kehilangan cinta, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Aku siap menghadapi masa depan, apapun yang menantinya, dengan kepala tegak dan hati yang berani mencintai lagi. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, malam ketika semua rahasia terungkap dan hatiku berada di persimpangan jalan. Dunia tampak berbeda sekarang, tenang, tapi penuh dengan kesadaran baru tentang diri sendiri. Aku duduk di balkon apartemen kecilku, memandang kota yang perlahan diselimuti cahaya fajar. Angin pagi membawa aroma segar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kedamaian yang murni. Tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia, hanya aku dan pikiranku sendiri. Arvino, aku masih mencintainya, itu tak terbantahkan. Namun aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Cinta harus disertai kejujuran, rasa hormat, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, bahwa terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintai diri sendiri. Aku tersenyum sendiri, mengenang malam itu. Tanganku yang dulu gemetar saat menarik napas panjang kini terasa kuat. Aku telah membuat pilihan, dan itu adalah keputusan yang sepenuhnya milikku. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk menata hidupku kembali. Aku mulai mengejar hal-hal yang selama ini tertunda, teman-teman lama yang terlupakan, pekerjaan yang membuatku bangga, dan hobi yang dulu kuabaikan karena terlalu fokus pada cinta yang rapuh. Meski masih ada bayangan Arvino di hati, aku belajar menerima bahwa cinta tidak selalu berarti bersatu selamanya. Kadang, cinta berarti membiarkan diri sendiri bertumbuh, menemukan kekuatan di tengah luka, dan membuka diri untuk kemungkinan baru, bahkan jika itu berarti berjalan sendiri untuk sementara waktu. Dan saat matahari naik, menyinari seluruh kota, aku tahu satu hal pasti, hidup terus berjalan, dan aku, Lesiana, telah menemukan fajar baruku. Fajar yang lebih cerah, lebih kuat, dan lebih tulus dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan membiarkan hati dan jiwaku beristirahat dari semua drama masa lalu. Karena kini aku tahu, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah.
Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika aku memutuskan untuk menapaki jalanku sendiri. Kehidupan tidak berhenti hanya karena hatiku pernah hancur. Sebaliknya, aku belajar bahwa setiap retakan menyimpan pelajaran, dan setiap luka menyimpan kekuatan. Aku berjalan menyusuri taman kota, menikmati udara sore yang segar. Di antara tawa anak-anak yang bermain dan derap langkah pejalan kaki, aku menemukan ketenangan yang dulu tak pernah kurasakan. Dunia seolah menawarkan halaman kosong untuk kuisi dengan cerita baruku. Pekerjaanku, yang sempat kusia-siakan karena terlalu fokus pada kisah cinta yang rumit, kini menjadi sumber kebanggaanku. Aku belajar menghargai pencapaian kecil, merayakan setiap keberhasilan, dan bersyukur atas setiap langkah yang kuambil, tanpa harus tergantung pada orang lain. Hari ini, aku bertemu dengan seseorang, teman baru yang tulus, yang tanpa sengaja menawarkan senyum hangat dan percakapan ringan. Aku tersenyum kembali, sadar bahwa membuka hati bukan berarti melupakan masa lalu, tapi memberi ruang bagi kemungkinan baru. Di malam yang hening, saat aku menatap bintang-bintang dari jendela apartemen, aku menyadari sesuatu, hidup ini bukan tentang menunggu kebahagiaan datang, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap pilihan yang kita buat. Arvino? Ia tetap menjadi bagian dari masa lalu, sebuah bab yang tak akan kulupakan. Namun kini aku tahu, hatiku punya ruang lebih besar daripada sekadar satu orang. Dan ruang itu, perlahan, aku isi dengan keberanian, harapan, dan cahaya baru. Fajar baru masih menunggu, tapi kali ini, aku melangkah dengan percaya diri. Jejakku sendiri, di jalan yang sama, tapi dengan hati yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap untuk hidup sepenuhnya. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengubah hidupku, aku kini berdiri di ambang pagi yang berbeda. Pagi yang hangat, penuh cahaya yang menembus tirai jendela, seolah memberi pesan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Aku berjalan di tepi danau, menyusuri jalan setapak yang dulu tampak biasa, kini terasa penuh makna. Angin menyapu wajahku, dan aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur dan kesadaran bahwa aku bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Di sebuah bangku taman, aku bertemu seorang pria yang ramah. Kami berbincang ringan tentang buku yang sedang kubaca, tentang matahari yang hangat, dan tawa yang perlahan membuatku melupakan rasa sakit yang dulu menghantuiku. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan yang dipaksakan, hanya koneksi manusiawi yang tulus. Aku tersenyum, menyadari bahwa membuka hati bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memberi ruang bagi masa depan. Arvino mungkin masih menjadi kenangan, namun kini kenangan itu tidak lagi menahan langkahku. Ia adalah bagian dari siapa aku dulu, tetapi bukan penentu siapa aku sekarang. Saat matahari mulai meninggi, aku menatap langit dengan keyakinan baru. Hidupku bukan hanya tentang cinta yang hilang atau dikhianati, tapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tentang berani mencintai lagi, tanpa takut, tanpa syarat. Aku berjalan pulang, hati ringan, langkah mantap. Setiap jejak kakiku menjadi saksi perjalanan yang membentukku. Dan meskipun jalan ke depan masih panjang, aku tahu satu hal pasti, aku siap menghadapi dunia, siap mencintai, siap bahagia. Fajar baru ini bukan sekadar pagi, ia adalah simbol dari keberanian, dari harapan, dan dari kehidupan yang aku pilih sendiri, dengan hati yang utuh, dan senyum yang tulus. Hari itu cerah, seolah langit ikut merayakan kebebasanku. Aku berdiri di teras rumah baruku, menatap taman yang mulai bermekaran. Setiap bunga, setiap daun yang bergetar oleh angin, seolah mengingatkanku bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Aku menutup mata sebentar, mengenang perjalanan panjangku, dari rasa manis cinta pertama, ketegangan saat bersembunyi di bawah ranjang, kekecewaan yang menghancurkan hati, hingga keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memilih diriku sendiri. Semua itu kini menjadi bagian dari siapa aku, Lesiana yang kuat, bijaksana, dan penuh harapan. Arvino bukan lagi pusat duniamu, dan itu tidak membuatku lemah. Sebaliknya, kehilangan dan pengkhianatan itu memberiku kebebasan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menghargai diri sendiri, menjaga hati, dan berani membuka lembaran baru. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak yang bermain di taman. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana yang dulu hampir terlupakan. Hidup tidak selalu seperti yang direncanakan, tapi ia selalu memberi kesempatan untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan cinta, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bunga yang segar, dan melangkah maju.
Setiap langkahku adalah pernyataan bahwa aku memilih kebahagiaan, aku memilih hidupku, dan aku siap menyambut setiap fajar baru dengan hati yang utuh. Cerita ini berakhir di sini, tapi hidupku, penuh harapan, kebijaksanaan, dan keberanian, baru saja dimulai.